she Ya. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung mulai ya sesi pada siang hari ini. Senang sekali kami dari Data Konsultan akhirnya bisa mengadakan kembali ya setelah sebelum-sebelumnya juga kita rutin mengadakan webinar terkait dengan data statistik. Belakangan juga Bapak Ibu kita sedang sering membuat konten ya di YouTube. Jadi bincang-bincang dengan data analis, data scientist, dan juga berbagai macam profesi yang terkait dengan statistik. Pada hari ini kita sudah bergabung dengan kita hari ini ada salah satu data konsultan juga yang sekarang aktif berkiprah sebagai data analis di OLX Autos atau dulu disebut dengan Beli Mobil Gue. Di sini sudah ada bergabung dengan kita Pak Dimas Prasetya Abdullah. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung juga di webinar hari ini. Sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan mungkin Bapak dan Ibu ada yang baru pertama kali bergabung dengan kelas online kita dari Data Konsultan. Sebetulnya kami itu siapa? Data Konsultan kami adalah suatu asosiasi yang menyediakan jasa terkait kebutuhan Bapak Ibu, semisal akan mengadakan mini kelas ataupun analisis data, misalnya ada penelitian dan survei, kita adalah asosiasi yang bisa membantu Bapak dan Ibu terkait dengan hal tersebut. Karenanya kita juga sekarang sering untuk mengadakan membuat konten-konten ya, karena kan sekarang masanya sedang susah untuk yang kaitannya dengan offline, jadi kita memang beralih dan mulai membuat konten dengan kita upload. Kita ada YouTube channel, mungkin Bapak Ibu juga sudah cek ya. Beberapa kita sering mengadakan webinar series dengan tema-tema tertentu. Kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi ataupun komunitas. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang memiliki komunitas, misalnya Bapak Ibu dosen, bisa kita sebagai kolaborasi ya, kita pernah juga mengadakan webinar dengan salah satu kampus mengisi tentang analisis statistik dengan SPSS pemula. Kemudian juga di dalam YouTube channel kita sudah kita upload banyak beberapa materi pengenalan singkat terkait dengan statistik. Kalau Bapak Ibu ingin mencari inspirasi, kita juga selalu siap sedia adalah jasa kita di bidang data analisis. Jadi Bapak Ibu semisal punya kesulitan ataupun pertanyaan terkait dengan analisisnya, reportnya, dengan segala macam analisis yang memungkinkan ya, jadi misalnya regresi atau MANOVA ataupun bahkan sampai SEM, bisa kita diskusikan, insya Allah kita akan bantu. Sebelumnya juga Bapak Ibu kami sudah berkolaborasi dengan beberapa instansi dari Gojek, dari apps juga. Di bulan ini juga kita ada semacam bootcamp yang terkait dengan data analisis juga bekerja sama dengan apps, ada juga dengan swasta maupun juga dengan himpunan mahasiswa kita juga pernah. Selanjutnya juga kita masih akan terus untuk membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Sampai sini juga sudah bergabung dengan kita hari ini beberapa analis associate dari Data Konsultan. Jadi ke depannya ketika Bapak Ibu ada pertanyaan nanti terkait dengan data visualization ya, materi hari ini, jika ada pertanyaan juga silahkan diketik di kolom chat, bisa juga private chat ke saya, ataupun di chat biasa juga boleh, ataupun bisa WA juga, bisa email, dan juga bisa cek YouTube dan Instagram kami untuk inspirasi, semisal nanti butuh inspirasi terkait dengan statistik dan sebagainya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, ini saya matikan dulu ya share screen-nya.
tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung bertemu dengan Pak Dimas. Halo, Pak Dimas sudah Halo, bergabung ya? ya sudah. Halo, selamat siang, Bu Anis. Iya, selamat siang. Langsung aja nih Pak. Ini kan kita ngambil tema data visualization hari ini. Ya, Sebetulnya kenapa data visualization ini menarik dan penting untuk dipelajari? Pengantar dulu sebelum masuk ke materi. oke. Jadi gini, data visualisasi ini menariknya itu karena kalau di bagian data itu kan kita melihat bisa banyak banget kolom dan banyak sekali baris gitu. Dan untuk memudahkan melihat informasi apa yang penting, kita menggunakan data visualisasi ini. Dan nanti coba saya tunjukkan data visualisasi apa sih yang bisa kita lihat. Oh, kalau misalnya dekat-dekat ini kita bisa melihat grafiknya ini Joe Biden lawan Donald Trump misal. Itu data visualisasi juga. Oh, kita tahu nih di wilayah mana uh, yang Donald Trump menang atau aspek apa sih atau apa yang memenangkan Joe Biden seperti itu. Itu kita bisa dengan mudah mengambil keputusan kalau misalnya kita menggunakan data visualisasi dibandingkan dengan raw data. Oke, berarti mempermudah dan mempercepat ya penampilan datanya. Jadi at glance langsung kita bisa lihat misalnya hanya dengan melihat sekilas kita bisa langsung tahu oh maksudnya seperti ini ya tanpa harus membaca datanya lengkap gitu ya Pak. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin langsung saja Pak terkait data visualization langsung boleh masuk ke materi. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa ya langsung di chat. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Bu Anis. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Ya, saya coba. Ya, mungkin saya ini sebenarnya salah satu platform yang sudah lama gitu, Google Data Studio. Saya di sini ingin fokus ke pembahasan Google Data Studio-nya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nggak asing dengan eh, seperti Tableau, Power BI, ataupun open source yang lain. Kayak gitu bisa dari Python. Di sini saya ingin sharing gitu, kalau gimana sih kita menggunakan Google Data Studio. Sebenarnya Google Data Studio sendiri itu gratis. Gratis dan sangat mudah. Jadi dibanding kita Bapak Ibu membuat dashboard di Excel gitu ya, coba-coba buat tampilan satu chart di Excel, kalau saran saya, kita lebih baik ke Google Data Studio seperti itu. Ini semua gratis, ada di marketing. Untuk Google Data Studio sendiri, kita bisa kolaborasi juga bersama yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu bermain dengan Google Analytics, Google Ads, ataupun Google BigQuery, itu bisa mudah banget lah kita. Nah, sebelumnya Google Data Studio sendiri itu bisa dari data apa aja sih? Oh, banyak. Dia support dari MySQL, dari Postgres, dari data YouTube, Google Ads, Analytics, seperti itu. Analytics. Ini semua mendukung untuk di Google Data Studio. Nah, saya ingin memberikan contoh gitu. Mungkin Bapak Ibu nggak asing dengan website corona.jakarta.go.id yang menginformasikan bagaimana eh, berita atau laporan terkait dengan COVID-19 di Jakarta. Seperti apa? Menariknya di sini dari Jakarta Smart City juga kalau kita coba buka gitu, ini sudah saya bukakan misalnya. Misal di sini ada dampak COVID terhadap tingkat kematian Jakarta. Ini kalau kita lihat
ini jelas menggunakan Google Data di sini. Kalau kita buka dashboardnya, ini Google Data Studio. Jadi kalau ditanya Google Data Studio bisa apa, ya bisa seperti ini. Bahkan digunakan di berandanya visualisasi Koram di Jakarta. Bisa menampilkan untuk dashboard PRM, terkait COVID, kita bisa, kalau kita bisa lihat lebih detail, ataupun di sini kita bisa hover juga. Itu, terus di sini ada bar chart, ada bisa bentuk table, kayak gitu. Dan masih banyak. Nah, ini juga pelanggaran PSBB. Kita ada filter juga di sini, misal dari Twitter, pelanggaran. Ini contoh-contoh digunakan secara publik menggunakan Google Data Studio. Artinya apa? Google Data Studio ini mungkin sekali kita gunakan gitu, di banyak hal. Jadi kalau misalnya kita masih bingung nih, kita mau dashboard tapi yang gratis, oh kalau gitu open source gitu. Source biasanya kita harus ngoding dan lain-lain. Itu kita harus nentuin nama ini, apa namanya, judul diagramnya kayak gitu. Tapi kalau dengan Google Data Studio kita bisa dengan mudah kita coba praktekkan bersama, dan ini bisa dibilang tinggal drag and drop seperti itu. Tapi satu hal gitu, kalau misalnya kita lihat di sini ya di Google Data Studio ini mudah sekali nanti kita akan buat, tapi nanti akan tetap ada batasannya. Batasan dalam fitur-fiturnya karena istilahnya di sini karena ini mudah, pasti ada keterbatasannya. Beda halnya dengan Tableau ataupun Power BI yang lebih kompleks. Baik, kalau misalnya kita masuk ke datastudio.com, nanti yang kita ditawarkan dengan report, data source explorer. Oke, di sini juga ada template-nya disediakan. Kita juga bisa lihat apa namanya, template-nya lebih banyak gitu. Kalau misalnya, oh butuh referensi nih gitu, bisa dilihat di situ. Nah, jadi kalau misalnya ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama itu adalah data source. Data source ini adalah tempat di mana kita menaruh datanya. Jadi, misal saya di sini membuat satu data source. Nah, di sini ada konektor lumayan banyak. Di sini kita bisa pakai MySQL, bisa pakai Postgres, atau misalnya kita pakai BigQuery, kita bisa langsung pakai BigQuery atau Google Sheet gitu. Di sini misal saya coba ini COVID-19. Saya connect. Split sheet-nya apa, worksheet-nya apa. Nanti kalau sudah kita tinggal connect. Gitu. Nah, sudah dapat nih, ini sudah connect ke Google Sheet kita gitu. Di sini ada confirm, ada country, delicacy confirm, delicacy date, delicacy recover, dan lain-lain. Di sini tipe datanya, di sini default aggregation-nya. Nah, di sini ada data credential owner, business. Jadi kalau misalnya di sini ada data update gitu ya, kita bisa ganti di sini 15 menit atau setiap 1 jam,
setiap 4 jam atau setiap 12 jam. Data freshness ini dia akan mengambil dari Google Sheet. Jadi kayak dari data studio ke Google Sheet-nya itu akan mengambil setiap berapa waktu atau berapa satuan waktu tertentu. Misal 15 menit. Oh, jadi setiap 15 menit sekali dia akan mengambil data di Google Sheet itu. Ada update terbaru nggak nih gitu datanya. Atau setiap 1 jam akan mengambil. Jadi di sini ada pilihannya 15, 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 12 jam. Pengalaman saya untuk sih menggunakan Google Sheet dan juga Google BigQuery. Jadi data freshness-nya dia ada 1 jam, ada 4 jam, ada 8 jam, dan ada 12 jam. Jadi kalau ngambil dari MySQL ataupun BigQuery, dia di sini paling cepat itu setiap 1 jam. Di community visualization, terus juga field editing in reports. Jadi kalau sudah, kita tinggal report. Ini, nah, you are about to add data to this report. Ya, to report. Ini posisi awalnya seperti ini, gitu. Kosong. Pas kosong kita mau apain nih? Gitu. Apa namanya? Kita bisa set dulu nih. Kita klik sini, layout. Oh, tapi kok kayaknya ini kurang lebar ya, gitu. Ya sudah kita lebarkan. Ini kayaknya kurang panjang ya. Oh, ya udah nih kita panjangkan. Gitu. Misal di sini width-nya saya ganti 1800, nya 1000. Kanvas atau tempat kita nanti buat dashboard itu bakal lebih lebar. Seperti itu. Nah, terus header visibility always show. Header visibility ini apa? Ini yang atas ini, yang kotak putih ini. Jadi kalau misalnya dia auto hide, misal kita apa namanya, view gini ya, nah dia auto hide, dia hilang. Kalau misalnya always show, dia tidak akan hide. Auto hide. Ini kita kasih judul, misal seperti ini. Ini judul apa namanya, dashboardnya. Dan di dalam sini juga ada temanya untuk pilihan warna secara umum gitu, membuat hitam. Terus juga di sini kita ngomongin accessibility-nya. Nah, di sini saya bisa memberikan akses kepada siapapun, view atau edit. Mungkin penggunaannya sama seperti kita produk Google yang lain, seperti Google Sheet ataupun Google Doc. Seperti itu. Ini sama persis. Kita manage akses, misal link sharing. Everyone on the internet can find and view. Nanti siapapun boleh atau find and edit di sini. Saya save. Nah, misal di sini ini saya sambil share di ini ya. Saya share di ini saya share di
linknya di chat, bisa melakukan kolaborasi secara bersama nih gitu. Dan karena untuk membuka Google Data install ataupun ada treatment khusus gitu untuk membukanya atau membuatnya, kita cukup menggunakan link. Untuk linknya saya share seperti ini. Nah, jadi kita di sini bisa melakukan kolaborasi sama gitu ya. Kita coba-coba. Ini sudah ada anonymous user, ada 3 orang di berempat bareng saya gitu. Jadi kita bisa, mungkin yang pertama kita bisa ngasih, di sini ada add data. Jadi kalau misalnya data source-nya tadi, kan baru ada satu tuh, terus nanti kita mau nambahin lagi, kita bisa chart di sini, pilihannya kontrol di sini. Kalau misalnya kita ngasih link, menambahkan gambar, teks, gitu. Misal di sini saya apa namanya, ya, jadi di sini menambah data lain selain data yang tadi kita masukkan gitu. Data source-nya tadi ini 19 COVID-19. Ini kita coba buat judul soal COVID-19. Di sini ada font size 40 gitu. 40 rata tengah dan banyak pilihan di sini. Untuk juga jenis fontnya mau apa? Ya, begini ya, 19. Background-nya saya buat itu. Oke, kita lanjut masuk ke dalam visualisasinya. Nah, misal di sini tadi otomatis muncul itu ada tabel di sini. Kita coba eksplorasi dulu ya, datanya itu seperti apa sih? Dia ada dimension, ada country, ada region di sini. Ini coba terlalu kecil ya, kita coba besarkan. Seperti ini. Ini isi tabelnya, recordnya sama semua, 245, ring 245 di sini. Ini sepertinya dari data ini, dia ingin menunjukkan kalau data ini, jadi ada regionnya, ada global, ada country. Jadi kayak menunjukkan di negara Vietnam, Asia Pasifik, dan di global wilayah selatan. Jadi di sini ada global North dan global South. Regionnya ada North America, ada Asia Pasifik, ada Europe di sini. Terus, nah di sini kan tabel ini untuk pengaturan headernya. Ini untuk apa namanya, warna di tabelnya, kayak misal ganjil genapnya akan seperti apa, headernya akan apa.
yang kita taruh. Seperti ini untuk feeder. Terus ganjilnya kita buat seperti ini. Genapnya kita buat seperti ini. Ini kita buat ganjil genap. Itu terus kita mau naruh nggak ini row number-nya. Kalau misalnya nggak naruh, kita bisa angkat di sini. Terus footer-nya di sini ada apa namanya, nya. Kalau misalnya kita nggak taruh. Terus juga kalau misalnya data yang kosong, kita akan menampilkan apa gitu. Ada pilihannya, apakah null atau ke strip dan angka 0 atau text no data seperti itu, atau tetap blank. Nah, ini juga ada pengaturan text-nya, ada rata kiri, rata kanan, seperti itu. Maupun matriksnya kita akan taruh di sini juga ada. Kalau nanti dia akan ada berapa angka di belakang koma. Ini background and border. Kurang lebih seperti ini. Ini dalam bentuk tabel gitu ya. Sekalian juga saya akan coba jelaskan di sini. Di sini ada kita lihat data source. Jadi data source di sini kita bisa klik ataupun pilih. Jadi kalau misalnya kita tadi di awal di sini ada data source, kita bisa milih data source yang lain dan kita gabungkan ke sana tadi. Kita bisa gabungin ke sini. Gitu. Kita bisa gabungin ke sini. Selama kita bisa nambahin data source, misalnya nambahin data yang lain gitu, kita sudah masukkan, ada di sini, kita bisa tambahkan. Ini date range dimension. Date range dimension itu apa? Ya ini aturan tanggalnya. Dia cuma bisa satu jenis tanggal. Ada drill down atau tidak, juga metriknya apa, kita bisa nambahnya. Misalnya ada perhitungan, apa jumlah yang meninggal seperti itu. Kita hilangkan, misal kita tambahin jumlah yang, misal saya mau daily case confirm, saya daily case date sama daily case recover. Dan itu juga ya itu. Di sini juga ada optional metric. Bisa pilih di sini. Kalau misalnya kayak misal di sini cuma ada confirm gitu ya. Optional metric-nya saya tambahkan daily case date dan juga daily case recover. Bedanya gimana? Kalau misal kita lihat view di sini. Ini, nah ini opsionalnya. Kita tadi tambahkan ini daily date, daily case date, dan daily case recover sebagai option. Maka kita bisa tambahkan di sini. Tapi secara default, dia bakal hanya menunjukkan yang daily case confirm. Gitu. Terus juga ada summary row. Summary row. Di sini kalau misalnya di sini sum gitu ya, karena di sini sum, maka di sini oh grand totalnya sumnya sekian. Dia akan menunjukkan hal tersebut.
Lalu secara default dia akan sort berdasarkan apa, kita bisa set di sini, ataupun secondary sort di sini, atau default data range-nya bagaimana. Nah, kita sekarang coba masuk ke tanggalnya seperti apa. Nanti sekalian kita masuk. Nah, untuk pengaturan tanggal, kita bisa peta control, terus kita pilih date range. Nah, tadi sebelumnya kita di sini, kita udah pilih di sini sebagai date. Ini otomatis date di sini dia masuk ke dalam date yang di sini gitu. Nah, di sini default date range. So, last quarter. Ini di sini default date range default date range-nya kita auto, kita ikut sini. Nah, selanjutnya di sini ada comparison date range. Comparison date range-nya misal previous period. Ya, ini menunjukkan ini comparison date range-nya. Karena tadi kita di sini memilih last quarter ya, maka di sini previous period-nya, quarter sebelumnya lagi. Quarter sebelumnya lagi. Oh, di sini nunjukin ya, ternyata kasus-kasus di setiap negara hampir di quarter kemarin itu meningkat dari dibandingkan dengan quarter sebelumnya lagi gitu. Hanya ada Rusia di sini yang turun. Terus di sini kita ada lihat di sini kita cuma ada nunjukin 1 sampai 100 dari 190 negara. Kita bisa ganti di sini. Kalau mau 250 atau 50. Di sini 50. Di sini cuma 50. Di sini nggak kelihatan, nanti kita lihatnya kalau view di sini. Itu next di sini 100 sampai 50 ya, kelipatan dari 50 itu sendiri. Selanjutnya di sini ada filter. Filter di sini berlaku hanya untuk tabel ini. Jadi kalau misalnya kita buat dua tabel gitu ya, copy, paste. Nah, ini ada dua tabel yang sama. Misal yang kiri secara default saya hanya filter yang dia global south, yang kanan global. Masukkan add filter, include global, select condition equal to global. Nah, jadi kita di sini hanya ada global south. Di sini kita lihat hanya 133 dibandingkan yang kanan. Ini masih 190 ya. Terus kita klik yang kanan. Ini settingannya otomatis sama semua karena tadi kita gitu. Jadi kita tambahkan filternya. Nah, tadi udah ada nih global filter. Kalau kita pakai ini, jadinya global south tadi pengaturannya. Maka kita buat baru di sini. Include global global Nah,
Jadi yang kanan ini global north, yang kiri global south. Seperti itu. Di sini juga ada apa namanya apply filter. Apply filter ini akan berlaku apabila di sini akan ada banyak visualisasi. Nanti kalau kita klik di satu bagian, dia akan digunakan sebagai filternya. Seperti itu. Nah, lalu ini kita udah ada siapa ini? Kita mungkin bisa coba buat bareng gitu kalau misalnya ada ide apa yang mau kita taruh. Bisa kita ingin menunjukkan time series. Time series seperti apa? Nah, sama. Kita pilih dulu reference dimensionnya apa, dimension datanya apa, apakah ada breakdown dimension di sini, lalu matriksnya apa aja kita bisa nambahkan di sini. Oh, daily cache confirm atau daily date. Tidak signifikan terlihat gitu ya, karena apa namanya, rate-nya kecil. Itu di sini tetap sama seperti yang tadi, seperti yang di tabel sebelumnya. Maksudnya pengaturan tabel sebelumnya itu. Terus untuk filenya juga kita bisa lihat di sini, kita bisa mengganti seriesnya menggunakan bar. Ini karena kita fokusnya adalah time series, maka kita menggunakan line. Di sini kita bisa pilih kan kita buat kumulatif atau enggak, kita tunjukin ininya apa, executive-nya, so data label, kita mau ngeluarin nggak sih angkanya gitu. Kalau kita keluarin kok kayaknya jadi berantakan gitu ya. Nah, terus axis-nya kita mau di mana? Mau di series nomor 2, tadi series nomor 2 apa ya? Series nomor 2 adalah daily cache date. Daily cache date ini kita coba axis-nya kita ganti di kanan. Dia akan ada di tengah jadinya. Dia lebih berimbang. Terus juga ini untuk series nomor 3 di cover. Selain kita enggak kan missing data line to zero, axisnya left axis yang ada di sini semua sama pengaturannya. Untuk pengaturan kalau di sini mungkin ada legend ya, ada legendnya kita mau ditaruh ini kan di atas bisa ini non gitu. Oke. Ini untuk pengaturan awalnya. Nah, kan ini udah mulai penuh nih. Gimana gitu? Penambahan kalau misalnya penuh. Ya kita tambahkan saja halamannya. Kita bisa add page ini. Mulai dari kanvas kosong lagi. Seperti itu. Kita bisa nambahkan banyak sekali page di sini. Nambahkan dan kita bisa beri nama. Misal di sini rename halaman. Misal page kedua kita fokus ke breakdown region misalnya dan lain-lain. Kita bisa melakukan banyak hal. Selain itu juga kalau misal Onyx sudah bisa kita lihat nih gitu.
Ini sudah bisa kita lihat. Di sini kan kita ada pilihan ya, halaman depan, breakdown region, page 3, page 4. Tapi page 3 dan page 4, di sini kita yang buat itu masih dalam proses pembuatan. Sebenarnya belum siap rilis nih. Ya sudah, kita hide aja gitu. Kita sembunyikan. Gimana caranya? Kita edit, kita masuk sini, page 3, kita hide page in view mode. Juga atau bahkan yang breakdown region karena kita masih kosong gitu ya, kita hide page in view mode. Sudah. Jadi kalau misalnya kita view di sini, dia nggak ada pilihan page-nya. Mungkin begitu. Coba saya copy. Masuk ke sini, saya kan gitu. Nah, terus kita bisa juga menggunakan visualisasi yang lain, misal scorecard di sini. Kita bisa tambahkan scorecard. Scorecard, misal daily case confirm. Sama. Terus kita tambahkan auto date range-nya, comparison previous period. Oh, no data. Terus kita tambahkan juga sama tadi ada date range control-nya. Kita pilih misal last quarter. Last quarter itu Juli sampai September. Di sini kita pilih stylenya, misal di sini compact number ya. Compact number itu di sini 21,3. Kita compact number, angkanya lebih detail, tapi sebenarnya informasinya sama aja gitu. Kayak nilai pembulatan lah. Posisinya so, 2. Comparison matrix. Ini yang di bawah kita sebut comparison matrix. Kalau misalnya ke atas kita bisa setup warnanya. Ini kalau naik, terus notifikasinya juga bisa kita ganti. Kalau misalnya kita mau nambahin, misal berubahnya berapa sih? Atau naiknya berapa sih? Atau turunnya berapa, itu bisa kita cek yang di sini. Show absolute change. Kita kelihatan, oh ternyata naiknya 11 juta. Tapi kalau enggak, dia akan menunjukkan hanya sebagai persentasenya. Lalu sama, missing datanya akan ditunjukkan. Ya, misalnya tabel di sini, tabel kita mau warna apa, putih. Mau kita hide nggak metric name-nya? Lalu apa namanya? Posisinya akan seperti apa? Misal yang comparison-nya saya mau rata kanan, yang metric value-nya saya mau di rata seperti ini. Nah, misalnya sudah kita lihat. Itu jadinya, lalu kita bisa juga tambahkan di sini background and bordernya, kita mau kasih warna apa, lalu garis bordernya ini kita mau kasih warna apa, ketebalannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Mau double garis putus atau titik-titik. Lalu kalau yang di sini, jadi ini border radius. Border radius itu yang di luarnya ini kan ada sudutnya. Kalau misalnya semakin besar, semakin jadi
tergantung sama konsep dashboard yang dibuat. Itu eh, sini juga ada paddingnya, jarak gitu, antara garis. Kan tadi kita bisa comparison, tapi kok nggak sampai pojok banget gitu ya, karena kita di sini ada jadi mentok kanan. Itu ini ada chart headernya. Nah, ini oh ya, kita belum coba juga gimana kalau misalnya untuk filter by region ataupun filter by region atau filter by country misalnya. So kita mau lihat nih grafik di sini. Satu country itu gimana sih? Itu kita bisa lihat di tambahkan di chart. Terus kita bisa lihat. Nah, otomatis dia mendeteksi gitu. Kebetulan kita juga mau pilih country di sini. Nah, kita kontrol pilih country. Kita lihat dirinya seperti apa. Nanti kita pilih Indonesia. Indonesia only. Kita pilih. Nah, ini case-nya. Kalau kita hover gitu ya. Di 22 Juli apa namanya? Banyak yang confirm dibandingkan dengan yang sembuh. Tapi di 24 Agustus banyak yang sembuh dibandingkan dengan yang seperti itu. Nah, di tabel kanan tadi ini kosong kenapa? Karena Indonesia masuk ke dalam global global. Kita bisa melakukan filtrasi ini dan secara umum saya juga sudah coba buat gitu. Saya coba share linknya. Misalnya kita mau coba atau misal mau edit. Oh, ini kita mau edit. Ini saya kasih ini untuk edit kalau misalnya teman mau coba recokin iseng edit kan di link yang sama itu nanti itu lagi ya untuk visualisasi. Oh ya, di sini kita bisa juga ada yang namanya chart tapi dari community. Jadi kalau misalnya add a chart di sini kan dia terbatas ya. Hanya ada table, scorecard, time series bar, pie, Google Map, GeoChart, line, dan tree map seperti ini. Tapi di sini nggak ada nih waterfall misalnya. Kita maunya buat waterfall nih. Udah kita coba cari di sini. Community visualization di sini. Or itu
Eh, terus kita lihat di sini. Nah, kita mau dari komunikasi menambahkan apa? Diagram Venn, most over goods. Jadi apa namanya? Kayak bentuk ya goods yang di mobil gitu, misal panel chart, radar, kita bisa tambahkan di sini. Dan ini semua dengan kemudahan kita bisa lakukan gitu. Mungkin itu aja dari saya, kita lanjut ke diskusi ataupun sharing lain. Begitu, Mbak Anis. Oke, terima kasih Pak Dimas untuk hands on-nya ya. Ya, Sudah sangat jelas sekali dari awal gimana kita bisa ngambil datanya, kemudian kurang lebih berarti kita bisa membuat dashboard-nya seperti apa, macam-macam sekali ya. Bisa dibilang mungkin ini adalah versi lebih mudahnya dari Excel yang manual ya. Kalau iya, Excel yang manual biasanya apa namanya, kan kita harus klik-klik berbagai macam, tapi di sini kan semacam sudah ada slicernya, langsung bisa gitu. Makanya ini sangat memudahkan untuk Bapak Ibu yang ingin membuat dashboard, misalnya untuk report hasil apa namanya pekerjaan ataupun kaitannya sama penjualan dan performance lainnya, itu mudah sekali dengan menggunakan ini. Bisa ekspor juga dari data yang lain juga. Ini sebetulnya sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak Dimas. Boleh iya. langsung dijawab mungkin ya, berkaitan dengan impor datanya tadi. Oh iya, Untuk kelebihan, ada dua pertanyaannya sepertinya Pak ini maksudnya. Kelebihan ini dibandingkan dengan misal Tableau itu bagaimana ya Pak? Kalau impor datanya bisa dari mana saja ya? Gitu. Pertanyaannya yang masuk pertama ada dua Pak. Jadi kelebihannya misalnya dengan Tableau itu apa? Kemudian kalau impor data itu bisanya source-nya dari mana saja? oke. Boleh langsung ditanggapi? Ya, begini, saya akan coba langsung menunjukkan gitu perbedaannya, kemudahannya apa ini dibandingkan dengan Tableau. Misal di sini Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Tableau, kan settingan tooltip ketika kita ukur gitu. Tooltipnya apa sih yang mau kita masukin? Sebenarnya apa sih? Nah, itu kita bisa harus melakukan apa namanya? Diedit tuh di dalam tooltipnya kan seperti apa. Tapi kalau di sini dia otomatis membuat seperti ini. Dia menunjukkan, oh, case-nya seperti ini ternyata gitu. Gitu. Selain itu juga kalau misalnya di sini itu secara tampilan kita ingin membuat gitu, itu lebih simple. Lebih simple kenapa? Karena objeknya hanya ada di sini dan untuk melakukan editing kita hanya melihat di page ini dan di atas ini. Oke. Dibandingkan dengan Tableau ya. Kalau Tableau itu eh, dia lebih kompleks di dalamnya. Misal di situ ada measure, dia bisa membuat parameter, butuh oh buat parameter dulu deh gitu. Parameternya tadi apa ya nama measure-nya ya. Itu biasa banget kalau di Tableau. Di Google Data Studio kita bisa langsung buat, bisa langsung ya udah taruh-taruh dulu aja. Itu kalau misalnya kemudahan di Google Data Studio dibandingkan dengan Tableau. Lebih Lalu aksesibel berarti ya Pak? iya, Karena kan cuma balik tinggal online gitu, tidak perlu download mungkin ya. iya Bisa tidak di perlu ini kan juga seperti itu. download ataupun kalau Tableau mungkin eh, perlu license ya, perlu license untuk kita bisa pakai itu.
Oke. Berarti ya user friendly juga tadi, berarti lebih user friendly dan lebih aksesibelnya lebih enak daripada Tableau. Pertanyaan yang kedua tadi Pak, kalau datanya bisa impor dari mana saja ya? Oke, datanya bisa impor dari mana aja. Jadi sudah saya jabarkan sebelumnya. Misal kita coba ya di sini, dia bisa dari mana aja sih? Di sini dia bisa dari Google Analytics. Jadi kalau main Google Analytics dari satu web gitu, pegang Google Analytics-nya nih, itu bisa di sini Google Ads, Google Campaign Manager, Display Video 360, Plot SQL for MySQL, Plot Spanner, di sini ada semua. Google Survey, MySQL, PostgreSQL. Di sini juga ada partner konektornya. Bisa teman-teman main di campaign pakai Adobe Analytics, bisa pakai ini, Dashboard Matrix, dan masih banyak sih di sini. Mungkin dari teman-teman sendiri, apa namanya, bisa, kita bisa explore lagi di sini. Di sini lumayan banyak dia support untuk data source. Oke, berarti ekspor dari analisis, misalnya tadi YouTube, traffic, ataupun dari website gitu bisa ya? Bisa. Oke. Ini adalah suatu kelebihannya itu berarti. Ya, sebenarnya kalau misalnya apa namanya yang lain, ya Power BI atau Tableau juga, saya belum pernah coba sih untuk connectin Tableau ke Google Analytics itu seperti apa gitu. Karena sebenarnya notabene Google Analytics sendiri dia sudah ada dashboardnya kan di dalam. Memang mungkin ada kebutuhan informasi-informasi lain yang mau dieksplor lebih lanjut gitu. Pasti wajar. Oke. Berarti bisa dibilang memang kalau apa namanya Google Data Studio ini khusus untuk membuat dashboard ya? Karena kaitannya dengan data visualisasi tadi ya Pak? Iya, betul. Betul banget. Tapi teman saya juga ada yang coba buat dan buat apa? Ada form di dalamnya gitu. Jadi di embed Google Form di dalam. Gitu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak sebetulnya. Saya lanjut saja ya. Sepertinya yang dua tadi sudah cukup jelas. Kalau untuk impor data berarti sesimpel Excel, CSV ataupun Google Sheet sudah sangat sangat bisa. Apalagi yang lain bahkan yang SQL pun bisa, silakan dieksplor gitu ya intinya. Untuk muat datanya Pak, ini maksimal apakah ada muatan kuotanya berapa Pak? Kalau Ada kuot, yang menanyakan. oke. Kalau untuk kuotanya gitu, eh, itu justru tergantung dari tempat, bukan dari apa namanya, bukan dari Google Data Studio. Maksud saya gini, kalau misalnya kita ngambil dari Google Sheet gitu ya, nah kapasitas di Google Sheet ini berapa? Ya itulah yang jadi batasannya. Jadi bukan dari Google Data Studio-nya. Tapi kalau misalnya, oh teman-teman pakai MySQL gitu, datanya misal 5 juta, 5 juta row misal, oh berarti bisa tetap. Karena di MySQL bisa sampai segitu. Oke, iya. Tergantung dari ininya ya, berarti file asalnya. Karena kalau Data Iya, Studio hanya menampilkan summary-nya aja berarti ya, iya betul. terkait dengan dashboard. Nampilkan Oke, supaya cukup lebih jelas. interaktif gitu. Oke, lebih interaktif ya. Berarti terkait misalnya mau bikin infografis ataupun reporting mingguan, bulanan gitu ya, mungkin yang sering akan bisa kita pakai berarti di situ mungkin ya, Pak. Iya, Kemudian ada lagi, Pak, sebentar. Sudah di atas tadi ngechatnya. Oke. Pak, kalau semisal penelitian saya di bidang kesehatan,
datanya dari simulasi alat. Saya ingin lihat update otomatisnya apakah bisa menggunakan menggunakan ini ya gitu. Mungkin kaitannya Simulasi kalau alat, penelitiannya bidang kesehatan, ya, datanya dari simulasi alat. Jadi mungkin datanya ada inputan dari alatnya. ya. Ingin lihat update otomatisnya bisa pakai ini ya. Terkait Eh, update data otomatis mungkin Pak. jadi begini, di sini update yang disediakan oleh Google Data Studio. Jadi update di sini maksudnya data freshness-nya, data ngambil dari Google Sheet-nya tiap berapa waktu. Berarti untuk refreshness-nya bisa kita atur juga ya. Di sini kita Berarti atur. pemberbaharuannya itu bisa kita set juga per jam ataupun per apa terserah kita ya Pak settingannya. Ya, misal di sini 15 menit, oh, menit, dashboard ini akan mengambil data yang ada di Google Sheet tersebut. Kalau Oke, misalnya tadi selama data pembaharuannya, misal tercatat dan disimpan di mana, misal di database gitu. Misal tercatat di database, sudah, berarti kita konekkan ke database, lalu nanti kita akan update di sini. Tapi kalau misalnya itu di update di Google Sheet. Nah, data itu masuk ke Google Sheet itu seperti apa? Itu justru yang akan jadi pertanyaan selanjutnya sih. Karena apa namanya data freshness di sini adalah satu rentang waktu untuk mengambil data dari data source ke data studio. Jadi bukan data source-nya itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya data source-nya tidak ada perubahan juga ya tidak akan gimana-gimana, tidak ada perubahannya ya Pak. Kalau ada Iya, perubahan baru akan berubahnya setiap 15 menit sekali baru diambil datanya gitu ya. ya betul. Jadi kalau misalnya di sini untuk data COVID ini ada data seperti ini last edit 7 Oktober nih. Jadi kalau misalnya di sini tadi data freshness setiap 15 menit, kalau di sini nggak ada berubah ya sama aja. Gitu. Kecuali data di sini itu update terus update otomatis. Misal di sini tiba-tiba nambah, nambah tanggal 24 September misal, tanggal 25 kayak gitu. Otomatisasi berarti ya bisa kita atur tersendiri otomatisasinya berarti ini ya Pak. Iya, Oke, seperti itu ya Bapak Ibu yang sebelumnya bertanya. Kalau masih ada pertanyaan boleh di chat lagi. Ini sudah ada lagi yang masuk Pak. Em, Apakah Google Data Studio bisa juga diakses untuk analisis lain, misalnya pada Google Colabs? Bisa terintegrasi dengan Google Colabs atau tidak ya Pak? kalau untuk Google Colab enggak sih. Karena apa namanya? Google Colab sendiri kan dia pakai bahasa sendiri ya. Gitu. Google Colab. Google Dia Colabs dia ya. dia pakai bahasa sendiri gitu. Misalnya eh, mungkin ini Bapak Ibu yang bertanya biasa menggunakan bahasa lain dan biasa menggunakan Google Colab. Di sini mirip Jupyter Notebook sih. Sorry, Jupyter Lab gitu. Kita mau bahasa apa di sini kita bisa tentuin, bisa sesuai. Dan kalau misalnya mau digabungin ke sini ya enggak sih. Kecuali proses di sini datanya nanti di store di dalam satu database ataupun di store ke dalam satu Google Sheet gitu. Nanti kita tarik apa visualisasikan menggunakan uh, data studio bisa. Nanti scriptnya ini ditaruh di engine dulu, bisa generate ke Google Sheet. Gitu sih.
Itu Bu Anis. Oke. Bahasanya lain berarti ya, Pak. Iya, itu bahasan yang lain. Jadi kalau misalnya Oke. di sini, Oke, ya. Boleh nanti kita ini kan. Ini ada yang masuk tapi pertanyaannya sepertinya mirip dengan yang tadi ya, Pak. Kak, ketika data kita gunakan diupdate pada waktu tertentu seperti data COVID-19, apakah tabel dan diagram kita langsung terupdate secara otomatis? Mirip ya Pak dengan yang data freshness tadi ya berarti. Kalau kita punya oh data, apakah diagram kita juga terupdate secara otomatis? iya, jawabannya iya. Iya, karena data sudah di setting data freshness, jadi inputnya masuk baru update, Iya, otomatis tabel kita juga akan berubah secara otomatis ya Pak. iya betul. Jadi kalau misalnya eh, begini, ini saya langsung coba praktekkan ya. Kita di sini, misal, hmm, di sini ada US ya, di sini. Di sini ada US. Terus ini data source-nya untuk US kita hilangkan. Ter- Data US saya hilangkan di sini. Saya delete. Terus di sini, ini kan masih ada US ya. Saya edit di sini, refresh data. Dia akan bisa refresh secara otomatis setiap 15 menit ataupun secara manual kita klik di sini. Kita refresh data. Kalau yang otomatis berarti di set 15 menit, tapi kalau mau manual kita bisa langsung klik gitu ya Pak. Iya, ini kok masih ya? Atau salah, atau beda ini ya. Ya nanti dia bisa langsung ini sih, maksudnya berubah di sini. Kalau misalnya ketersediaannya. Jadi bisa langsung ngerubah chartnya. Misalnya dia mau nambah hari, misal atau di sini kan dia ada pilihan nih, this, this week to date, this week to date, start Monday, berarti kan hari terakhir itu Sunday. Nah, ntar kalau masuk ke Sunday, nanti dia bakal muncul Sunday. Itu sih jawabannya. Jawabannya. Halo? Iya, kita pilih saja berarti ya Pak. Untuk apa waktunya, kemudian perbaharuannya juga sangat bisa kita setting. Ada lagi Pak yang masuk pertanyaannya. Pak Dimas, outputnya yang bisa di save as sebagai format apa ya? Ya, Untuk hasilnya nanti akhirnya save as-nya seperti apa Pak? ya jadi eh, ini mungkin maksudnya itu ini ya, karena ini kan bentuknya dashboard gitu ya, visualisasinya. Cuma dari pertanyaan itu coba saya jawab, mungkin maksudnya gini. Ini datanya kalau misalnya kita mau tarik gimana nih gitu ya. Ini kita klik kanan, kita bisa download SCSV ataupun export to download CSV, dia langsung download di sini. Ini kalau misalnya kita mau lihat datasetnya, tinggal kita klik kanan, download CSV, nanti kita bisa lihat detailnya seperti apa. Begitu, Bu Anies. Oh, berarti tidak semuanya, maksudnya hasilnya nanti downloadannya apakah raw lagi atau tampilan ini akan keluar lagi, Pak? Oh, kalau untuk tampilannya bentuknya data raw gitu. Dan ini tujuan awal. Gimana? Ini tujuan awalnya itu untuk visualisasi seperti itu ya.
Jadi kalau memang untuk sharing visualisasinya, kita langsung saja share dashboardnya seperti itu. Kita share kemana? Oh, berarti Share. memang ini platform dashboard online-nya ya. Jadi semacam dashboard-nya ya ini gitu. Kita ambil datanya bisa, tapi untuk tampilannya ya dedicated di sini seperti itu ya. Iya betul. Tapi mudah karena memang online, jadi tinggal klik link, kita bisa langsung buka gitu ya, Pak. Iya, seperti tadi juga ada teman-teman yang ini sudah ada beberapa yang coba kolaborasi di dalam sini yang bisa edit gitu. Gitu. Ya, oke. Ada lagi, Pak. Pak Dimas, apakah dashboard-nya bisa dibuka secara offline ya? Jadi misalnya kita sudah buka online, terus kita mau buka lagi secara offline itu bisa atau tidak ya? Ini nggak bisa. Jadi dia basisnya itu online semua kalau di Google Data Studio. Jadi kalau misalnya posisinya offline gitu kita buka dia nggak bisa. Karena dia nggak nyimpen data source-nya, maksudnya dia nggak nyimpen data source secara offline. Jadinya kalau kita buka linknya lagi ya nggak bisa, Tapi kalau sudah harus terbuka, online. tapi kalau sudah terbuka, dalam arti kita tidak mengeluarkan gitu, hanya scrolling masih bisa ya? Oh, kalau misalnya udah kebuka seperti ini, Mm-mm. terus kita offline gitu ya ini akan Mm-mm. tetap seperti ini. Sama halnya kalau misalnya kita buka email, misalnya offline kan kita tetap bisa scrolling email kita sendiri. Tapi tidak bisa klik, tidak bisa Ya, melakukan apa-apa gitu ya? ya, tidak bisa terjadi action di dalamnya gitu. Kalau ada action di dalamnya, maka jadinya keluar gitu, karena tidak Oke, ada berarti koneksi. hanya tampilannya saja untuk dibaca ibaratnya hasilnya, tapi kita editing atau merubah sesuatu tidak bisa berarti ya. Iya, betul. Oke. Ada satu lagi, apakah outputnya juga bisa langsung divisualisasi pakai hyperlink ke website kita, Pak? Disambungkan ke misalnya kita punya website, mau Oh, ditampilkan itu apakah bisa? Atau ada rekomendasi misalnya kalau untuk tampilan di website terkait misalnya dashboard seperti ini, apakah ada atau hanya ya gambar saja pada lebih mudahnya ditampilkan bentuk gambar, Pak? sebenarnya itu nggak bisa sih. Jadi kalau misalnya mau ditaruh di sana, apa namanya, dia hyperlinkin satu grafik ini ya, dia hyperlinkin ke sana itu nggak bisa. Jadi Jadi memang untuk otomatisasinya di sini ya, di dalam sini. iya seperti itu. Oke. Tapi untuk Atau memang capture biasa bisa. solusinya bisa Hmm? digunakan seperti ini. Kayak misal di sini kan Corona Jakarta visualisasi, di sini dia menambahkan satu gambar, satu bagian dari dashboardnya gitu. Dan ini sebenarnya dia tidak live di sini karena ini image di sini. Ini image, tapi nanti kalau kita klik gitu, wah, dia akan membuka data studio. Itu pendekatan saya yang saya sarankan seperti itu. Ya kan? Karena misalnya kita lihat di sini jumlah laporan 6.100, di sini 7.200. Ini sudah berbeda. Ini. Begitu, Bu Anis. Oke. Ya, baik Pak. Ada. Oke. Oke Pak. Mungkin waktunya sudah menunjukkan pukul 12:30 siang, Pak. Sudah cukup siang. Sepertinya pertanyaan juga sudah semua disampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang baru mau mencoba latihan sendiri ya di rumah sambil mengeksplor Data Studio, Google Data Studio bisa apa namanya, nanti ada pertanyaan lain mungkin bisa email ataupun DM ataupun WhatsApp.
supaya lebih ini ya ketika nanti ada hambatan. Untuk materi hari ini kami rasa sudah cukup sampai di sini ya Pak Dimas ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman data konsultan sudah memberikan kesempatan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang lain. Jaga kesehatan, semangat di weekend hari Sabtu ini. Selamat siang. Nanti nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa kontak teman-teman dari konsultan untuk. Oke, iya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Dimas atas waktunya. Mungkin boleh sedikit sebelum ditutup ada closing statement ataupun ya untuk penutup terkait dengan data visualization. Ya, Bu Anis, kalau misalnya untuk data visualization, saya harap Bapak Ibu bisa mencobanya dengan segala kemudahan yang disediakan oleh Google itu sendiri, dan itu juga free, gitu, supaya nanti kita bisa lihat Google Data Studio itu di banyak platform gitu. Mudah-mudahan di kantor Bapak Ibu itu bisa pakai Google Data Studio juga karena mudah digunakan dan dibuat juga gampang. Gitu. Nanti kalau misalnya ada kendala atau apa, bisa sharing atau ditanyakan ke kita supaya nanti kita bisa diskusiin. Terima kasih, tetap semangat. Oke. Ya, terima kasih Pak Dimas. Bapak Ibu untuk klaim sertifikat tadi di chat sudah disampaikan, bisa klik link, bisa diisi untuk formnya, nanti kita akan kirimkan melalui email. Nanti juga recording acara ini ketika Bapak Ibu ada yang sedikit terlewat, kita akan upload mungkin beberapa minggu ataupun hari ke depan ya di YouTube channel kita. Bapak Ibu juga bisa mengecek webinar kelas kami yang sebelumnya ataupun materi-materi statistik yang sudah ada di YouTube channel. Kita sudah upload beberapa. Kedepannya untuk materi atau webinar kelas yang akan kita selenggarakan ke depannya juga akan kita update terus di Instagram. Jadi ketika Bapak Ibu butuh insight, silakan cek YouTube channel kami dan juga informasi terbaru akan selalu kami update di Instagram. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu sudah mengikuti webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Selamat mencoba di rumahnya masing-masing terkait Google Data Studio ya, karena sangat mudah dan user friendly sekali. Mungkin cukup sekian dari kami, dari Data Konsultan. Kami undur diri. Terima kasih sekali atas saran dan kritik, dan juga atensi dari Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Looked inside your eyes, she said, I know you are, but what am I?